شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu sepertiga Ramadan dan kita akan menapaki 2/3 Ramadan yang akan datang. Kita yakini bahwa tidak ada manusia yang tidak sibuk di dunia ini. Sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang tidak sibuk. Sekalipun seseorang mengatakan dirinya pengangguran, hanya duduk di pinggir jalan melamun dari ba'da subuh sampai maghrib, orang bilang dia pengangguran, tapi padahal itulah kesibukannya, sibuk melamun. Ada orang yang tidur dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib, orang bilang dia pengangguran, padahal itulah kesibukannya, sibuk tidur. Ada juga yang hari demi hari Ramadan dilalui, dia sudah hatam 2 kali, dia sudah hatam 3 kali, dia sudah hatam dengan pemahaman. Ada para penghafal Quran yang setiap harinya memutkinkan 1 juz. Mereka sibuk dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap jiwa itu pergi di pagi hari menjual dirinya. Bisa dia tunduk kepada dirinya, menghamba pada dirinya, atau dia memerdekakan dirinya. Ada orang yang pagi hari dia menyalakan motornya untuk berdakwah. Ada di pagi hari yang menyalakan motornya untuk mencari nafkah. Di pagi hari ada yang menyalakan motornya untuk bermaksiat, siap-siap ingin mencuri motor yang lainnya. Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tapi dalam Islam kita memiliki fiqhul awliyat, fikih prioritas, yang sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim harus memahami apa yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai seperti kebanyakan orang yang semangat mengikuti tarawih, tapi dia sholat subuh jam 7 pagi. Bahkan ketika Idul Fitri pun terjadi, dia semangat sholat Idul Fitri, bahkan takbiran semalam suntuk, tapi apa yang terjadi? Dia tidak sholat subuh sama sekali. Ini manusia tidak memahami fiqhul awliyat, fikih prioritas. Dulu kalau kita lihat bagaimana para salaf, mereka sampai memikirkan tentang harta mereka dalam masalah fiqhul awliyat ini. Mereka bekerja dari bulan Syawal, lalu mereka sisihkan harta mereka untuk hidup di 3 bulan, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kebanyakan para ulama salafus salih melakukan hal itu demi memfokuskan dirinya untuk beribadah. 3 bulan lamanya, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, uang mereka sudah siap untuk sahur, berbuka, untuk menafkahi keluarga mereka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2/3 yang akan kita lalui, jangan sampai kita salah memilih prioritas. Karena Rasulullah SAW
ketika memberikan busra, kabar gembira, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kata Rasulullah bulan Ramadan. Futihat abwabul jinan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun niran, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wasulsilatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Dan di dalamnya kata Rasulullah, ada lailatun, ada satu malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasulullah mengatakan, man hurrima khairaha faqad hurrim. Siapa yang diharamkan berbuat baik di malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan, maka dia telah akan diharamkan atau akan terhalang menjadi orang baik di bulan-bulan lainnya. Seseorang yang tidak bisa berbuat baik, menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, dia masih bermaksiat, dia masih mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini akan terharamkan untuk berbuat baik di luar bulan yang lain. Nauzubillah. Oleh karena itu, izinkan kami menyebutkan sedikit 5 yang harus kita prioritaskan. Sebenarnya ini dari awal Ramadan, tapi mari kita introspeksi. Jangan sampai 10 hari ini kita rasanya tidak ada bedanya Ramadan dengan bukan Ramadan. Hanya mengganti jadwal makan dan menambah sholat dengan sholat tarawih. Kenapa jiwa ini belum pernah merasakan menangis di hadapan Allah? Belum pernah merasakan kenikmatan iman. Oleh karena itu, mari kita fokuskan terhadap 5 hal. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, seharusnya kita berlatih dari bulan Rajab. Bahkan bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban disebut oleh para ulama dengan Syahrul Qurra, bulannya orang-orang membaca Al-Quran. Ramadan itu sudah menjadi momentum yang dimana Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari bertalaki kepada Jibril membaca Al-Quran di hadapan Jibril full 2 kali. Utsman bin Affan, kita lihat bagaimana beliau menghatamkan setiap 1 malam sekali Al-Quran. Jangan kita mengatakan kenapa Utsman lebih banyak dari Rasulullah. Rasulullah hanya 2 kali. Utsman bin Affan kenapa bisa lebih banyak dari Rasulullah? Maka jawabannya sederhana, karena ketika Rasulullah masih ada, Al-Quran masih kemungkinan besar diturunkan. Tapi saat Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat berlomba-lomba untuk terus menghatamkan 30 juz itu. Tidak mungkin lagi ada ayat yang baru. Dan bahkan para ulama juga sepakat atas kepemahaman Utsman bin Affan terhadap Al-Quran, yang tidak mungkin beliau membaca tanpa pemahaman. Bahkan setelah itu kita lihat bagaimana Imam Malik, yang di bulan Ramadan ditanyakan kepada saudarinya, aqbala 'alal Quran, beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, tapi bulan Ramadan datang, beliau fokus dengan Al-Quran. Tidak ada kajian fikih, tidak ada kajian hadis bagi seorang Imam Malik. Meskipun di masyarakat kita sekarang membutuhkan, justru di bulan Ramadan orang-orang berbondong-bondong mencari kajian. Ini bedanya kita dengan salafus salih terdahulu. Imam Syafi'i 60 kali hatam di bulan Ramadan. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Jangan dikatakan itu sesuatu yang mustahil. Bukankah kalau kita mengulang Al-Fatihah 60 kali bagi kita 1 bulan, kira-kira mudah atau gampang, Pak? Jawabannya mudah atau gampang? Mudah bagi kita membaca Al-Fatihah 60 kali di bulan Ramadan. Begitulah Al-Quran di hati seorang Imam Syafi'i. Artinya prioritas pertama kita di bulan Ramadan ini, hati-hati 2/3 ini. Yang asalnya ingin targetnya hatam 1 kali, ternyata sekarang sudah malam keberapa Pak sekarang? Malam ke-13, tapi belum sampai juz 13. Hati-hati. Hati-hati, itu kemungkinan besar tidak akan hatam. Harus segera ceraikan segala kesibukan yang lainnya, mulai fokus dengan Quran. Tapi Ustadz, saya memahami, tidak ingin baca cepat-cepat. Ya, sebagian orang mungkin mengira bahwa Al-Quran itu pedoman bagi kita di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
Allah tidak menyebutkan petunjuk di bulan Ramadan saja. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita di seluruh bulan yang ada. Maka memahami Quran, satu ayat itu bisa 1 bulan, Pak. Satu ayat itu bisa 1 bulan. Maka memahami Al-Quran itu setiap hari. Tapi Ramadan ini momentum menghatamkan Quran, dan itulah yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Mari kita hatamkan Quran. Ini yang prioritas pertama. Setahun sekali paling minimal. Keterlaluan sekali kalau kita tidak hatam di bulan Ramadan ini. Ya, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jika kita melaksanakan ibadah umrah, ini kenapa jam saya berbeda dengan jam yang di masjid? Baik, ini terlambat mungkin ya. Jika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji, diberi panduan melaksanakan ibadah umrah atau haji, kira-kira Pak, dibacanya setelah melaksanakan ibadah umrah atau sebelumnya? Bapak-bapak umrah atau haji, baca buku panduannya sebelum berangkat atau setelah selesai? Sebelum. Sekarang Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Hidup mau selesai, tapi pedomannya belum selesai dibaca. Ini cambukan untuk diri saya pribadi. Bagaimana kita mau menutup usia kita? Pedoman hidupnya belum selesai kita fahami. Ini PR bagi kita, bahwa kita diingatkan dengan datangnya Ramadan agar Allah mengingatkan kita bahwa ada pedoman hidup yang harus kalian hatamkan, harus kalian fahami, sehingga Ramadan terus datang setiap tahun. Jangan sampai usia kita selesai, pedoman hidupnya belum selesai dibaca. Na'udzubillah. Semoga Allah takdirkan kita memahami Quran dengan pemahaman yang mungkin sebatas pemahaman kita, atau hatam saja sebelum kita wafat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, prioritas kita adalah seperti yang akan kita lakukan adalah qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang salat qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini prioritas kita. Rasulullah saja hatta yatawaram qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya ketika salat malam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa sampai bengkak-bengkak? Telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Manfaatkan kesibukan kita di malam hari. Hati-hati, banyak godaan, Pak. Belum lagi nanti ada pertandingan bola misalnya. Belum lagi ada buka bersama, acara buka bersama. Mulai sibuk tuh pertengahan Ramadan dan lain sebagainya. Lupa dengan keutamaan qiyam di bulan Ramadan. Yang intisari Ramadan salah satunya adalah qiyam. Jangan sampai kita melupakan itu. Kapan kita pernah bengkak Pak kaki kita, Pak? Assalamualaikum. Waktu sakit, waktu asam urat, waktu kita mungkin melakukan perjalanan panjang di mobil atau di pesawat 7 jam perjalanan, ketika turun pesawat kaki kita bengkak. Ketika turun kita dari mobil kaki kita bengkak. Tapi Rasulullah bengkaknya ketika sholat malam. Jamaah, kita sibuk di luar bulan Ramadan. Ada yang 7 jam berkeringat untuk mencari nafkah, berdiri untuk mencari uang. Kebayang gak tuh? Mohon maaf, para pekerja yang di Alfamart itu berdiri untuk meladeni, kayak di kasir itu meladeni berapa jam dia berdiri. Dia kuat karena tahu ada gaji setelahnya. Pak, kita berdiri di hadapan Allah hanya 45 menit. 45 menit. Jangan ditinggalkan. Dan itulah bukti syukur kita kepada Allah, bahwa kita berlelah-lelah karena Allah. Kita sudah banyak yang berlelah-lelah karena fitness. Berlelah-lelah itu bagus untuk olahraga, berlelah-lelah untuk mencari nafkah. Inilah Ramadan, saatnya kita berlelah-lelah untuk salat malam. Di luar sana ada yang salat malamnya 30 juz, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz. Kita cuman berapa Pak? Nggak sampai setengah juz, cuman 1/4 juz juga tidak. Sedikit sekali kita baca.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini prioritas kita yang harus kita utamakan di 2/3 akhir Ramadan. Kalau ada acara-acara yang mengganggu sholat tarawih kita, maka itu bukan yang harus kita prioritaskan. Prioritaskan, jika ada acara buka bersama, ajak keluarga kita. Ayo kita adakan qiyam bersama. Jangan sampai tertinggal qiyam Ramadan. Yang ketiga, di akhir Ramadan nanti adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab mengharap pahala Allah, diampuni segala dosanya. Rasulullah beriktikaf 10 hari full di masjid. Bahkan di akhir hidupnya 1 bulan, dan setelah itu i'takafa azwajuhu, dan setelah itu istri-istri Nabi juga ikut i'tikaf setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghidupkan malamnya. Rasulullah mengikat kencang tali sarungnya, artinya beribadah sangat bersungguh-sungguh, membangunkan keluarganya. Ini prioritas kita, Pak. Kita kan terkadang berpikir apa prioritas kita? Nanti di akhir Ramadan ada yang sudah berpikir harus servis mobil untuk mudik, servis motor, apalagi Pak, beli tiket kereta. Itu tidak masalah, Pak. Tapi ingat, ya, prioritas kita di hadapan Allah, yang pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, ini luar biasa, Pak. Usia kita sedikit, 70 sampai 60 sampai 70, dan Allah beri pahala 1 malamnya senilai dengan 86 tahun. Tidak perlu kita beribadah lamanya 86 tahun. Setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, kalikan usia kita dapat Lailatul Qadar. Taruhlah 20 tahun Bapak dapat Lailatul Qadar, 20 kali 80 tahun. Berapa itu, Pak? 8 kali 2. Berarti berapa tahun? 1600 tahun. Panjangnya usia amal soleh kita. Sebanyaknya itu pahala. Lalu kita, itikaf kan gak wajib. Kalau gak bisa seluruhnya, malam ganjilnya saja, Pak. Kalau tidak bisa, malam 27-nya saja, atau malam 25-nya. Sehari saja. Coba nikmatnya, lezatnya kita menghadap Allah. Ini prioritas kita yang ketiga. Yang keempat, prioritas kita di 2/3 akhir itu, jangan lupa juga untuk terus berbuat baik kepada manusia. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jangan sampai sibuknya kita beribadah kepada Allah jadi tidak tersenyum sama orang, jadi tidak berbagi kepada orang. Tetap, ya, jemaah yang nanti itikaf bersama-sama, saling bertegur sapa, saling ngobrol. Jika di waktu-waktu yang memang memungkinkan untuk mengobrol, tapi jangan mengganggu orang yang ingin tilawah dan lain sebagainya. Ini prioritas kita yang selanjutnya adalah yang keempat, berbuat baik sesama kita. Dan yang terakhir, ini penting sekali, Pak, adalah merenungi diri kita sendiri. Terkadang kita masuk ke masjid, yang kita lihat orang lain, oh ini bacaannya masih jelek, oh ini sholat sunnahnya cepat. Dia fokus sama bagaimana ibadah orang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahaya orang seperti ini, dia akan diterima atau menerima 2 penyakit hati yang sangat berbahaya. Apa itu? Ujub dan hasad. Ujub, jika ketika dia beribadah, dia lihat ibadahnya lebih baik dari orang lain, maka dia bangga kepada dirinya. Ini menghapuskan amalan. Dan jika dia merasa ibadahnya lebih kurang daripada yang lainnya, dia merasa iri hati, dengki, sampai mendoakan yang tidak baik kepada orang lain. Cukuplah kita fokus pada aib diri kita sendiri, pada diri kita sendiri, ya, saling mengingatkan ketika ada orang lain berbuat salah, tapi tetap kita mencintai orangnya. Membenci maksiat tidak mesti kita membenci orangnya. Dan juga setelah itu kita fokus beribadah untuk diri kita, perbaiki diri. Cek bahasa Sunda, ai rek kitu wae gitu. Rek kitu wae datang Ramadan sabaraha kali, kitu wae we. Tong kitu wae. Harus ada perubahan. Ramadan ini harus merubah kita. Semoga 5 hal ini menjadi prioritas utama kita di 2/3 ini. Fokuskan dari 365 hari 1 tahun itu, coba ini 20 hari saja, Pak. Yuk kita bersama-sama fokuskan. Ceraikan dulu kesibukan-kesibukan yang lain, jika memang bisa diceraikan, kecuali yang ada kewajiban mencari nafkah dan lain sebagainya yang masih harus, ya, maka tidak masalah dengan tetap memprioritaskan 5 hal ini: Quran, qiyam Ramadan, Lailatul Qadar,
dengan i'tikafnya, kemudian prioritas berbuat baik, berbagi kepada sesama, dan yang terakhir adalah merenungkan nasib kita. Rasulullah SAW sebagai penutup, Rasulullah mengatakan di sana ada manusia-manusia setiap malamnya dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah. Utaqa'u syahri Ramadan, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Oleh karena itu salah satu doanya, Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih dua ditutup dengan 3 rakaat witir. Silakan diteruskan ada pakai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Insyaallah kita salat witir 3 rakaat. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.